Hello everyone, welcome back to English with Miss Juni. Today we are going to learn our second topic that is about pronoun. You may see on your textbook the definition. Pronoun is a word used to replace nouns in a sentence to avoid repetition. Artinya, pronoun ini digunakan untuk menggantikan kata benda, baik itu manusia, hewan, ataupun benda mati yang ada di dalam kalimat untuk menghindari yang namanya pengulangan. Miss yakin kalian sudah pernah mempelajari tentang kata ganti ini dalam bahasa Indonesia. Maka hari ini kita akan belajar tentang kata ganti dalam bahasa Inggris. Oke, pertama sekali yang harus kita pelajari adalah apa saja jenis-jenis dari pronouns ini. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah personal pronoun dan yang kedua adalah possessive pronoun. So let's check out this video. Okay, for the first explanation, I will tell you about personal pronoun. Personal pronoun consists of subject pronouns and object pronouns. Look at the following examples. Daniel likes basketball. He plays it all the time. Artinya, Daniel suka bermain basket, dia memainkannya sepanjang waktu. Di kalimat kedua dikatakan dia memainkannya sepanjang waktu, maka dia adalah Daniel. Memainkannya atau memainkan bola, inilah yang menggantikan basketball. Jadi, dari contoh kalimat ini, kamu bisa melihat kalau he dan it itu masuk kategori personal pronouns. Personal pronouns may be used as subject of a verb or the object of a verb. Contoh di kalimat kedua, kamu ketemu he dan it. He plays it all the time. He adalah subjek kalimatmu. He sebagai subjek itu harus mengawali kalimat dan dia ada sebelum kata kerja. Subjek itu artinya pelaku pekerjaan, maka dia memainkan. Sementara kalau berbicara tentang objek, it dalam kalimat ini posisinya berada di belakang kata kerja. Jadi salah satu ciri-ciri objek adalah di belakang kata kerja. Dan objek itu adalah penerima pekerjaan atau penderita. Objek juga boleh kamu letakkan setelah preposition. Preposition itu contohnya with, of, for, dan sebagainya. Okay, talking about subject pronouns, look at these examples. Jane likes dogs. Kamu bisa lihat sebelum kata kerja likes itu ada Jane, maka posisinya adalah sebagai subjek. Di kalimat kedua dikatakan she has got one, maka she-nya menggantikan Jane karena Jane adalah perempuan. Jadi she sebagai subjek. Berbicara tentang subject pronoun, subjek itu ada banyak, kamu bisa melihat dalam video ini. Dia ada first, second, and third person, baik itu singular ataupun plural. Kalau singular berarti satu orang, kalau plural berarti lebih dari satu orang. Nah, ini semua disebut sebagai subject pronoun. So here are the example. I artinya saya. My name is Daniel. I am 14. Nama saya Daniel, saya umur 14 tahun. He adalah dia laki-laki, satu orang. My father is a doctor. He works in a hospital, maka he menggantikan my father. She untuk perempuan. Julie is my sister. She is 12. Nah, ini perempuan. Next, it itu untuk bukan manusia. Our classroom is great. It is big and comfortable, maka it adalah our classroom. We menyatakan kami atau kita. David and I are playing football. We like sports. Kami suka olahraga. They untuk lebih dari satu orang tapi menyatakan mereka. Alice and Sally are classmates. Mereka berumur 9 tahun. Ingat, untuk penggunaan it, when we are talking about a single thing, we almost always use it. Artinya,
Ketika kita berbicara tentang yang bukan manusia, kita biasanya selalu menggunakan it. However, there are few exceptions. For example, ketika kamu berbicara tentang hewan peliharaan, kamu boleh katakan hewan itu dengan he or she kalau subjek, atau him or her kalau objek. Begitu juga ketika berbicara tentang kapal ataupun negara, ada beberapa yang dikatakan sebagai wanita, maka gantilah kapal atau negara dengan she atau her. We also use it as an empty pronoun. Artinya, ada beberapa kondisi ketika it dipakai sebagai subjek. Contohnya, it boleh kita pakai menyatakan cuaca or weather, time or waktu, distance atau jarak. Contoh, it is snowing, menyatakan musim salju. It's already 10 o'clock, artinya sekarang jam 10. It is 5 km from here to London, menyatakan jarak. Okay, next, object pronouns. Look at the following examples. Jane likes dogs. Tadi di awal Miss katakan kalau ada di belakang kata kerja maka itu adalah objek posisinya. Maka objeknya adalah dogs atau anjing. She likes to stroke them. Jane suka anjing, dia suka membelai mereka, maka mereka ini menggantikan anjingnya. Jadi, berbicara tentang objek pronoun sama seperti subjek tadi, mereka ada first, second, third, baik itu singular or plural person. Jadi, untuk subjek dengan objek itu berbeda. Tapi ingat, kalau subjek itu ada di awal sebelum kata kerja, kalau objek ada di belakang kata kerja. Here are the examples. Me atau saya. Perhatikan di kalimat ini sebelum kata kerja ada subjek I, sementara setelah help itu ada me berarti objek. Untuk you atau kamu, perhatikan you di sini diletakkan setelah kata kerja call. Him dia laki-laki, perhatikan himnya diletakkan setelah kata kerja is helping. Her, objek dia perempuan, perhatikan her di sini setelah kata kerja like. It sebagai objek untuk bukan manusia, dan pada contoh diletakkan setelah verb knows. Us, objek menyatakan kami, diletakkan setelah kata kerja teaches. Them, objek menyatakan mereka, perhatikan diletakkan setelah kata likes. Untuk object pronoun, catatannya, we can use some object pronouns as short answer, particularly in informal speaking. Untuk pembicaraan yang tidak formal, kamu boleh pakai objek sebagai jawaban singkat. For example, who ate all the biscuits? Maka kamu kalau informal bilang jawabannya me. Siapa yang makan biskuit semuanya? Tapi kalau dia formal, kamu boleh jawab pakai kata I did. So, keep in your mind. I already told you that personal pronouns replace nouns or noun phrases. Jadi dia fungsinya menggantikan kata benda, baik itu di awal kalimat ataupun setelah kata kerja. For subject pronouns, subject is the doer of the action, pelaku tindakan, dan subjek itu mengawali kalimat dan dia biasanya sebelum kata kerja. Sementara untuk object pronouns, object is the receiver of the action atau penerima tindakan. Objek ini biasanya diletakkan setelah kata kerja. Jadi, bedakan kalau subjek sebelum kata kerja, kalau objek setelah kata kerja. Dan objek juga boleh diletakkan setelah preposition. Untuk personal pronoun, kamu dari tadi menemukan ada first, second, dan third. First itu artinya dia menjadi pembicara utama. Untuk first dalam bahasa selalu menyatakan saya kalau singular, kalau dia plural menyatakan kami atau kita. Second artinya orang yang diajak bicara. Kalau dia second person singular atau plural,
itu tetap pakai kata kamu atau kalian. Sementara untuk third, ini bisa dibedakan berdasarkan gender. He untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan. Kemudian, kalau dia untuk you, baik itu subjek ataupun objek, dan baik itu singular ataupun plural, bentuk you itu tidak akan berubah. Begitu juga untuk bagian it. Jangan lupa dia tetap sama mau itu subjek atau objek. Dan jangan lupa tadi Miss katakan it juga boleh dipakai sebagai subjek ketika menyatakan weather, time, and distance. That's all for today. We are just talking about personal pronoun, whether about subject or object pronouns. So, for you all of my students, please write down the material that I have given and submit it to me on PDF document. I will wait at the end of this meeting. That's all. Thank you and see you next time.